Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mereview buku yang berjudul Muslimah Feminis, Penjelajah Multi-Identitas yang dikarang oleh Neng Dara Afiah dan diterbitkan oleh Nalar Jakarta pada tahun 2009 dengan tebal buku mencapai 122 halaman. Di dalam buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu membahas mengenai latar belakang hidup dari penulis itu sendiri. Bab kedua itu menjelaskan agama yang dianut oleh penulis. Bab ketiga itu membahas mengenai perempuan. Dan bab yang keempat itu membahas mengenai perjalanan penulis sebagai anak bangsa. Seperti yang sudah sempat disinggung tadi, kalau misalkan bab pertama itu membahas mengenai latar belakang dari penulis. Penulis ini berasal dari sebuah kota kecil di kawasan Banten yang lahir pada bulan April 1970 dan dibesarkan oleh ayah yang memimpin pesantren dan ibu seorang guru agama. Seperti yang sudah dijelaskan, pada bab kedua ini membahas mengenai agama yang dianut oleh penulis sejak kecil. Penulis ini tidak pernah merubah identitas dirinya sebagai seorang muslim. Sejak kecil pun penulis selalu diajarkan landasan-landasan keagamaan oleh lingkungan keluarganya. Ini terbukti ketika penulis menempuh pendidikan, karena riwayat pendidikannya pun tidak pernah terlepas dari sekolah yang berbau keislaman. Penulis juga menceritakan bagaimana kondisi budaya di pesantrennya waktu itu, ketika perempuan pun diwajibkan menggunakan sarung. Pada bab ketiga ini membahas mengenai perempuan, di mana penulis tidak pernah memilih kodratnya sebagai perempuan. Dan dalam buku ini menjelaskan terjadinya perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Penulis mengambil contoh dalam perjalanan hidupnya, ketika dia mempunyai kakak laki-laki itu lebih dibebaskan untuk memilih, lebih dibebaskan dalam melakukan segala apapun, memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dibandingkan dirinya. Seperti kakaknya boleh main sebebasnya apapun, kakaknya boleh melakukan kegiatan apapun, sedangkan penulis itu selalu dibatasi. Seperti misalnya tidak boleh perempuan tidak boleh keluar larut malam, dan perempuan harus membersihkan rumah, perempuan harus bisa memasak, bisa membantu segala apapun pekerjaan rumah. Hal inilah yang membuat hati penulis tergerak untuk membahas mengenai perbedaan tersebut. Pada bab 4 ini menjelaskan mengenai penulis sebagai anak bangsa, di mana dalam buku ini menceritakan perjalanan penulis dari masa ke masa, dari masa Orde Baru, Reformasi maupun sekarang. Nah, dalam bab ini itu menjelaskan gerakan-gerakan apa saja yang penulis lakukan untuk memperjuangkan apa yang semestinya diperjuangkan, misalkan kayak hak perempuan atau nilai-nilai dari feminisme. Walaupun banyak sekali tantangan, rintangan lika-likunya, tapi penulis tidak pernah putus asa dalam memperjuangkan haknya tersebut. Dalam buku ini terdapat metode penelitian kualitatif berspektif gender, di mana penulis menjelaskan pada bab ketiga mengenai perempuan, terjadinya perbedaan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak memiliki ruang gerak yang bebas karena terbatas oleh kodratnya. Dan yang terakhir ada metode biografi, di mana penulis itu menjelaskan seperti yang di bab pertama itu, dia menjelaskan tentang kampung kelahirannya, tahun kelahirannya, maupun menjelaskan perjalanan hidupnya dari kecil hingga dewasa, dan latar belakang keluarganya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Menurut saya, buku ini sangat inspiratif untuk orang-orang yang ingin memperjuangkan adanya ketimpangan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Dan penulis ini kan sudah menceritakan semua hidupnya yang dikumpulkan menjadi satu, hingga menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh semua orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.